Oke, baik. Sekarang kita masuk ke materi pertemuan ke-6, di mana pembahasan kita pada hari ini insya Allah akan membahas tentang beberapa kasus penerapan terhadap hukum Newton terhadap gerak, gaya, dan juga usaha. Nanti usaha dikaitkan dengan mencari daya. Baik, kita langsung masuk ke kasus yang pertama. Di sini insya Allah kita ada beberapa kasus ya, ada 4 kasus yang akan kita bahas. Untuk kasus pertama, sebuah bola dilemparkan dengan kecepatan awal 100 meter per detik. Oke, ini kita anggap sebagai nilai V0. V0 adalah 100 meter per detik dengan sudut 30 derajat di atas garis horizontal ya, seperti sketsa pada gambar ini. Jadi kita diminta untuk mencari tahu berapa sih jarak atau seberapa jauh dari titik lemparan bola tersebut ya, dimana akan mencapai ketinggian semula. Oke, sekarang untuk penyelesaian, kita tulis dulu. Pertama, kita memiliki data V0 sama dengan 100 meter per detik. Nah, di sini kita ingin mencari nilai seberapa jauh ya, atau jarak. Di sini jarak X ya, yang ini. Jadi ditanya adalah jarak X. Nah, di sini kita harus memahami terlebih dahulu mengenai arah-arah yang kita gunakan. Dimana di sini kita akan bermain dengan arah pada kecepatan, ada Vx yang searah dengan sumbu X, dan juga ada Vy yang searah dengan sumbu Y, seperti ini. Sehingga untuk mencari nilai Vx ini ya, Vx ini karena di sisi miring di bawah ya, kita pakai ini nilai adalah cos yang atas sin. Vx sama dengan V0 kali cos theta, atau V0 100 kali cos theta cos 30 ya, 86,6 meter per detik. Paham sampai sini semuanya? Paham, Pak. Oke, terima kasih. Lanjut ke yang kedua, mencari nilai Vy. Vy adalah V0 kali sin theta. V0 nya adalah 100 dikali sin 30. Didapatkan hasilnya adalah 50, Pak. 50 ya. 50 Pak. meter per detik. Oke. Jadi kita telah menyelesaikan ya, mendapatkan informasi nilai Vx dan V-nya 86 dan 50 meter per detik. Nah, di sini ingat ya, kita harus menentukan persamaan apa yang mendekati kasus ini, di mana kita akan menggunakan persamaan GLBB ya, seperti itu, persamaan GLBB. Baik, kita lanjutkan. Karena tadi kita masuk dan menggunakan persamaan GLBB, persamaan yang paling mendekati dengan kasus kita ini adalah dari persamaan mencari jarak, di mana jarak adalah S sama dengan V0T ditambah setengah
AT kuadrat. Ya. Ini bisa dicek di materi pertemuan 2. Ya. Nah, di sini kita gunakan nilai A-nya adalah sebesar 9,81 meter per detik kuadrat. Nah, di sini kita tinggal masuk ke persamaan S ini, ya. Tetapi yang perlu rekan-rekan pastikan ya, ingat di sini kalau GLBB ada kondisinya dipercepat dan ada kondisinya diperlambat. Kalau dipercepat, nanti nilai percepatannya adalah positif. Sedangkan diperlambat, nilai A-nya adalah negatif. Nah, kondisi kita sekarang ini adalah ketika bola dilempar, semakin lama dia akan semakin berkurang kecepatannya ya. Sehingga yang cocok yang mana? Diperlambat, Pak. Oke, terima kasih. Yang diperlambat ya. Sehingga apa? Sehingga di sini nilai negatif ya. Oke, masuk ke penyelesaian. S ini bisa kita gunakan adalah nilai yang akan kita gunakan ya. Di sini adalah nilai Y sama dengan 0 ya. Kenapa seperti itu? Karena di sini keywordnya adalah kita diminta mencari seberapa jauh titik lemparan bola tersebut akan mencapai ketinggian semula ya. Ketinggian semula. Ketinggian awal berada di titik ini, Y sama dengan 0. Posisi akhir juga berada pada Y sama dengan 0 ya, sehingga Y-nya sama dengan 0 ya. Y sama dengan 0. Y sama dengan V0T, saya ulang, tambah setengah AT kuadrat ya. Y nya sama dengan 0, lalu V0 nya sama dengan 50. Nilai T ini yang akan kita cari di sini. Jadi persamaan S ini bisa kita gunakan untuk mencari parameter lainnya. Bisa untuk mencari nilai V0, mencari T, dan seterusnya, tergantung kebutuhan ya. 50 kali T ditambah setengah A nya tadi min 9,81 kali T kuadrat. Oke, untuk mempermudah penyelesaian ya, ini semuanya kita bagi terhadap nilai T, sehingga T ini dicoret, T ini dicoret ya. Jadi sisanya adalah 0 sama dengan 50 tambah setengah kali min 9,81 T ya. Sehingga sampai sini bisa kita jabarkan bahwa nilai T sama dengan, tinggal pindah ruas ya, T sama dengan 50 per setengah kali 9,81. Oke. Kan ini negatif ya. Pindah ruas jadi positif di sini. Oke, dapatnya 10,19. 10,19 detik. Iya, Pak. Atau kita bulatkan menjadi 10,2 detik. Oke, dari sini kita baru dapat menyelesaikan mencari nilai X-nya ya. X ini adalah jarak, sehingga rumus dasarnya adalah jarak
sama dengan kecepatan dikali waktu. Iya kan? Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Sehingga nilai X tadi sama dengan nilai Vx, kecepatan arah X, dikali dengan T. Hasilnya adalah Vx nya kita dapatkan hasilnya 86,6 meter per detik. 86,6 meter per detik dikali T nya 10,2 detik. Ya, dicoret. Didapatkan hasilnya adalah 882,7 meter, atau kita buatkan 883 meter ya. Sampai sini ada pertanyaan? Lanjut ya. Lanjut ke kasus yang kedua. Nah, di sini kondisinya adalah kita memiliki dua benda. Ada kotak A dan ada benda B, di mana kotak A ini berada di atas meja, di mana pada meja tersebut dia memiliki nilai koefisien gesekan kinetik ya. Atau di sini diketahui bahwa nilai μk-nya adalah sebesar 0,2. Lalu diketahui juga kotak A memiliki massa sebesar 25 kg. Jadi MA sama dengan 25 kg. Dan lalu benda B juga memiliki massa 15 kg. MB sama dengan 15 kg. Pertanyaannya adalah berapa jauh ya? Berapa jauh? Jadi ini bicara jarak. Berapa jauh benda B akan jatuh dalam waktu 3 detik ya. Dalam waktu 3 detik pertama setelah sistem tersebut dilepaskan. Jadi ceritanya benda A dan benda B ini sekarang masih ditahan ya, masih ditahan sehingga belum ada perubahan jarak. Setelah sistem tersebut atau benda A dan benda B ini dilepas, nanti akan kita cek berapa nilai Y ya, jaraknya Y dalam waktu 3 detik. Jadi yang ditanya adalah nilai Y atau jarak berubah posisi dari benda B ketika digunakan nilai T-nya sebesar 3 detik ya, ketika T sama dengan 3 detik. Oke, untuk penyelesaian ya, untuk jawabannya, coba sekarang kita perhatikan dulu mengenai bagaimana sih sistem pada kasus 2 ini. Di sini kita punya benda A. Fokus ya di benda A. Benda A dia memiliki massa MA. Kalau memiliki massa pasti nanti akan memiliki gaya berat ya, W. MB juga sama, memiliki massa, dia nanti memiliki nilai W. Kalau ada W pasti ada gaya-gaya yang lainnya. Oke. Di sini langkah pertama kita buat yaitu free body ya, free body pada sistem strukturnya. Maksudnya gimana? Kita pecah menjadi
dua sistem struktur. Jadi ini adalah struktur yang pertama, yang ini adalah struktur yang kedua. Oke, kita lanjut. Sekarang kita buat free body-nya, ya, buat free body-nya. Untuk struktur pertama atau sistem pertama, kondisinya adalah seperti ini. Ini ada kotak A berdiri pada suatu meja, di mana benda A ini memiliki, ini benda A ya, memiliki MA ya, massa. Sehingga kalau punya massa nanti pasti memiliki gaya apa yang arahnya ke bawah? Gaya berat. Kalau ada gaya berat dan ada permukaan, dia memiliki nilai gaya normal atau NA. Lalu kotak A ini dia terhubung kepada suatu tegangan tali, sehingga bisa kita buat bahwa arah tegangan tali adalah ke arah kanan. Jadi ini adalah kita buat FT ya, gaya tegangan tali. Di sini karena arah geraknya kemana? Ini arah gerak ya, ke arah kanan. Kalau seperti itu, otomatis kotak A ini memiliki gaya gesekan yang arahnya berlawanan arah dengan arah gerak. Ini adalah FF atau gaya gesek. Ya. Jadi ini ada gaya berat. Ini gaya normal. Ini gaya tegangan tali. Ini adalah gaya gesek. Nah, di sini pertama kita selesaikan dulu pada struktur yang pertama ini ya. Nah, sekarang kita mengetahui bahwa kotak A ini tidak bergerak ke arah vertikal ya. Jadi kita hanya fokus kepada arah horizontal ya. Oke. Tetapi dari poin ini, karena kondisinya benda berdiri pada suatu permukaan dan ada gaya berat, bisa kita dapatkan nilai normal ya, NA-nya. NA sama dengan WA ya. Gaya normal sebanding dengan gaya berat. Oh iya, semuanya. Saya izin ya, saya rekam materi kita malam ini. Oke. Baik, Pak. Oke, baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Jadi NA sama dengan WA. Sehingga WA tadi adalah nilainya yang ini ya. WA atau gaya berat sama dengan massa dikali dengan gravitasi. Ya. Di sini massanya didapat 25 kg dikali dengan gravitasi kita gunakan 9,81 meter per detik kuadrat. Didapatkan hasil sebesar 245. 245. Oke? Ya, Pak. Ini, Pak. Ya, dapat gaya normalnya 245 Newton. Nah, dari nilai ini kita telah mengetahui bahwa NA sudah oke, WA sudah oke. Sekarang kita mencari nilai FF atau gaya gesek.
gaya gesek persamaannya adalah mu k dikali dengan gaya normal yang telah kita dapatkan sebelumnya, sehingga mu k kita atau gaya gesek atau koefisien gesekan kinetiknya adalah sebesar 0,2 ya, 0,2 sama dengan 0,2 dikali dengan 245 ya, didapatkan hasilnya adalah sebesar 49 Newton ya. 49. Selesai. Oke, terima kasih. Nah, berikutnya kita mengetahui bahwa pada struktur satu ini ya, pada struktur satu ini berlaku hukum Newton berapa? Hukum Newton yang kedua ya. Karena apa? Karena bendanya bergerak ya dan memiliki percepatan, sehingga berlaku hukum Newton 2 di mana persamaannya adalah F sama dengan M kali A ya. F-nya ini kita fokus ke arah geraknya atau arah X, sehingga kita cek ada gaya apa saja di arah X. Itu ada Ft dan ada nilai F. Tetapi karena yang searah dengan arah gerak adalah positif ya, sehingga Ft positif, yang nilai Ff adalah negatif ya, karena berlawanan arah. Sehingga dari sini kita ketahui bahwa F-nya sama dengan Ft dikurangi nilai Ff sama dengan MA, karena benda A dikali dengan A. Nah, berikutnya kita ketahui bahwa nilai Ft min 49 sama dengan 25 kali A. Oke, sampai sini kita telah mendapatkan persamaan 1 ya, persamaan 1 dari struktur yang 1. Sekarang kita lanjut ke free body pada struktur yang kedua, di mana lihat struktur kedua adalah yang benda B ini ya. Kalau kita buat idealisasi strukturnya adalah ada benda B ada tegangan tali ke atas, ini Ft juga, dan B ini dia memiliki massa atau Mb, karena itu dia memiliki gaya berat atau Wb. Arah geraknya karena nanti akan berpindah ke arah bawah, jadi arah geraknya adalah atau nilai A nya ke bawah. Sehingga apa? Sehingga asumsi kita di awal yang searah dengan percepatan itu positif, jadi Wb nya positif, Ft nya negatif. Nah, dari sini kita juga langsung masuk ke kondisi hukum 2 Newton ya, dimana F sama dengan M kali A. Berbeda dengan struktur 1 yang bergerak ke arah X, pada struktur kedua ini dia bergerak ke arah Y ya, ke arah Y, sehingga kita dapatkan ada dua gaya, yaitu Wb dan Ft. Oke, F nya sama dengan Wb min Ft sama dengan M kali A, Mb kali A. Ingat, Wb sama dengan massa kali gravitasi ya. Jadi kita hitung dulu, massanya tadi nilainya adalah
Kita cek 15 kg. Jadi 15 dikali gravitasinya 9,81. Didapatkan hasilnya adalah 147 Pak. 147. Oke, 147 ya dapatnya. Jadi 147 min Ft sama dengan MB nya 15 dikali A. Oke, sampai sini kita mengetahui bahwa di sini kita urutkan dulu atau kita ubah menjadi min Ft ditambah 147 sama dengan 15A. Kita ubah posisinya ya. Karena apa? Karena dari nilai ini kita jadikan dia persamaan ke 2. Jadi kita punya dua persamaan, persamaan 1 dan persamaan 2. Sehingga apa? Sehingga bisa kita lakukan nanti metode substitusi ya. Substitusi dan eliminasi dari dua persamaan ini. Ya. Oke. Jadi tadi persamaan pertama adalah Ft min 49 sama dengan Ft min 49 sama dengan 25A. Lalu yang persamaan kedua sama dengan min Ft tambah 147 sama dengan 15A. Nah, di sini kita bisa melakukan eliminasi nilai T ya. Nilai T yang ini. Kita jumlahkan. Jadi dicoret ya. Min 49 ditambah 147. Dapat hasilnya adalah sebesar 98 sama dengan 40A ya, sehingga A sama dengan 98 dibagi 40 sama dengan, bisa dihitung 58 Pak. berapa dapatnya? 58. Gak salah. 98 bagi 98 bagi 40 2,45 meter per detik kuadrat. Oke. 2,45 per detik. Oke. Nah, untuk penyelesaiannya kita mencari nilai Y ini ya. Pada kondisi ini berlaku adalah GLBB ya. GLBB kita gunakan persamaan jarak sama seperti pada kasus pertama tadi, di mana persamaannya adalah karena GLBB Y sama dengan V0 T ditambah setengah AT kuadrat. Kita mencari nilai Y ya. Iya nak, terima kasih nak. Nanti ya papa minumnya. Ya kalau papa udah selesai. Iya nak, makasih, janji. Ya, Y sama dengan V0 T tambah setengah AT kuadrat. Sehingga Y sama dengan V0 nya bernilai 0 ya. V0 nya bernilai 0 karena awalnya masih diam ya, sehingga V0 sama dengan 0 dikali T ya. Ini kita coret saja langsung, ditambah setengah kali A nya dapat 2,45 dikali T kuadrat. Waktunya tadi adalah ketika 3 detik ya.
kali 3 kuadrat, sehingga Y sama dengan setengah kali 2,45 dikali 9. Didapatkan hasilnya. Coba dihitung. Sebelas 11,025 Pak ya? 11,025 meter. Oke. Ya, dapat 11,025 meter. Ya, selesai. Jadi kita mendapatkan hasil bahwa Y-nya ini adalah sebesar 11,025 meter. Ya. Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan kasus ketiga. Oke, diketahui bahwa sebuah kotak dengan massa 500 gram, memiliki massa 500 gram ya. Diketahui massa sama dengan 500 gram atau sama dengan 0,5 kg. Meluncur ke atas bidang miring. Laju awal ini adalah kita asumsikan dengan nilai V0 sebesar 200 cm per detik. Jadi memiliki nilai V0 sama dengan 200 cm per detik. Ubah satuan meter dibagi 100 sehingga didapatkan nilainya adalah 2 meter per detik. Pertanyaannya adalah seberapa jauh kotak tersebut akan bergerak ke atas bidang miring. Jika diketahui koefisien geseknya antara kotak atau balok ini sebesar 0,15. Jadi nilai μk-nya sama dengan 0,15. Yang ditanya adalah seberapa jauh jarak kotak tersebut berpindah. Atau di sini kita mencari nilai D ya. Misalkan seperti ini. Oke. Di sini seperti biasa, kita jabarkan dulu gaya-gaya yang terdapat pada kotak ini. Nah, pertama, karena kotak memiliki massa, otomatis dia memiliki gaya berat. Karena memiliki gaya berat, ya, dia memiliki gaya normal. Gaya normal seperti ini, tegak lurus bidangnya ya, gaya normal. Kalau seperti ini bisa kita ubah menjadi, ini adalah nilai WY ya, nilai WY ya, ini adalah nilai WX. Oke, kita selesaikan terlebih dahulu adalah nilai W-nya. W sama dengan M kali G. Massanya sama dengan 0,5 kg ya, 0,5 kg, 0,5 dikali G-nya kita gunakan 9,81. Didapatkan hasilnya sama dengan, silakan dihitung, 4,9 kali Pak ya. Oke, terima kasih. 4,9 Newton. Sehingga dari nilai ini ya, dari nilai W ini bisa kita cari nilai WY ya. Kalau WY adalah W cos theta. Kondisinya adalah nilai WY tersebut ya sebanding dengan nilai gaya normalnya, sehingga gaya normal sama dengan N sama dengan W cos theta.
atau N sama dengan WY ya. Sehingga bisa kita dapatkan nilai N sama dengan W-nya 4,9 dikali cos 25 derajat ya. Kasusnya miring dengan kemiringan 25 derajat. Didapatkan hasil 4,4 ya, 4,4 Newton. Sehingga setelah kita mendapatkan nilai gaya normal ini, bisa kita dapatkan gaya geseknya ya. Jadi penjabaran seperti ini. Kotak ini akan bergerak ke arah atas ya, bergerak ke arah atas. Ini adalah arah geraknya, sehingga gaya geseknya akan berlawanan dengan arah gerak tersebut. Sehingga arah gaya geseknya adalah ke bawah. Ini adalah F. Ini gaya gesek, sehingga gaya gesek persamaannya adalah mu k dikali dengan normal ya, 0,15 dikali ya, 0,15 dikali 4,4 didapatkan 0,66 0,666 yang panjang ya, 667 Newton ya. Oke, sampai sini kita mengetahui bahwa kotak ini bergerak ke arah atas ya. Kotak bergerak ke arah atas. Nah, kita di sini diminta untuk menentukan terlebih dahulu adalah usaha yang terjadi. Ada apa saja? Dari penjabaran di atas ya, kotak ini dia bergerak. Karena bergerak, dia akan berlaku energi kinetik atau perubahan energi kinetik. Dan karena di sini kondisi adalah benda ini berpindah posisi dari sisi ketinggian. Di sini ada perubahan delta H atau ada nilai H-nya. Sehingga karena berpindah terhadap nilai H, berlaku juga energi potensial gravitasi ya. Jadi untuk usahanya ada dua energi. Pertama, ada energi kinetik dan juga ada energi potensial gravitasi. Oke ya. Sehingga bagaimana? Sehingga bisa kita tentukan bahwa energi sama dengan EK ditambah dengan EPG. Oke ya. Nah, di sini ternyata karena energi tersebut adalah bergerak ke arah atas ya. Ini saya buat tandanya. Energi tersebut bergerak ke arah atas seperti ini. Sehingga kita cari keseimbangan di arah sumbu yang searah dengan sumbu gerakannya, yaitu ada gaya Ft ini ya, gaya Ft yang tadi yang sudah kita hitung. Ada juga arah gaya yang berlawanan ya. Oke, jadi nilai Ft tadi berlawanan arah dengan arah geraknya. Sehingga bagaimana? Sehingga energi sama dengan gaya gesekan terhadap perpindahan D ya, atau sebanding dengan FF dikali dengan D ya,
FF dikali dengan D dikali dengan cos 180. Ya. Kenapa seperti itu? Karena di sini adalah acuan sumbunya sumbu yang searah dengan D. Jadi ini ada 180 derajat, ya. Di sini kita hanya menggunakan terhadap gaya geseknya, ya. Jadi kondisi adalah gaya beratnya ini diabaikan untuk kondisi sekarang. Nah, sehingga dari penjabaran ini kita ketahui bahwa nilai EK rumusnya adalah setengah kali M kali V akhir atau VT min V0, tapi keduanya harus dikuadratkan, ya. Ini untuk nilai EK, ditambah untuk energi potensial gravitasinya yang ini, rumus dasarnya adalah kan EPG sama dengan mg kali H. Nah, hanya ini adalah yang ini, ya. Di sini dijabarkan bahwa nilainya adalah sin, ya, jadinya sin 25 derajat, ya. Sehingga di sini untuk rumus EPG sama dengan M kali G dikali D kali sin 25 derajat. Oke, sama dengan untuk gaya gesekan terhadap D-nya FF dikali D. Cos 180 ini adalah min 1, sehingga min FF dikali D. Oke, sekarang tinggal kita jabarkan. Di sini setengah dikali M. Masanya adalah 0,5 kg kali 0,5 kali V akhir, ya, VT kecepatan akhir. Karena kecepatan akhirnya adalah benda tersebut akan berhenti, sehingga nilainya sama dengan 0, ya. 0 kuadrat dikurangi V0 kuadrat 2. Oke, 2 meter per detik. 2 kuadrat ditambah M kali G, M-nya 0,5, G-nya 9,81 kali D sin 25 derajat sama dengan min FF. Gaya geseknya adalah FF yang ini 0,667 min 0,667 dikali nilai D. Ini kita coret 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi seperti ini kondisinya. Setengah kali 0,5 kali 4. Ini dapatnya, min 4. Ini dapatnya min 1, ya. Min 1 ditambah 0,5 kali 9,81 kali sin 25 derajat, dapatnya 2,07 D sama dengan min 0,667 D, ya. Sehingga dari sini kita pindah ruas, ya. Pindah ruas. Ya, ini pindah ke kiri, ini pindah ke kanan. Didapatkan 2,07 D tambah 0,667 D sama dengan 1. Kita lanjut dulu. Tadi 2,07 D tambah 0,667 D. 667 D sama dengan
1. Dapat hasilnya berapa? Didapatkan 2,737 D. Oke, sama dengan 1. Sehingga nilai D-nya sama dengan 1 per 2,737. D-nya sama dengan 0,365 meter. Ya. Jadi kita mendapatkan perpindahannya adalah sebesar 0,365 meter. Jadi nilai D ini 0,365 meter. Baik, kita lanjut ke kasus terakhir, yaitu kasus yang keempat. Jadi ini mirip dengan contoh kasus di pertemuan sebelumnya, di mana perbedaannya adalah di sini mobilnya berada pada bidang miring sebesar 20 derajat, ya. Jadi kondisinya adalah sebuah mobil bermassa 1200 kg, ya, memiliki massa 1200 kg. Lalu dipercepat, ya, dipercepat artinya dia memiliki nilai percepatan, ya, dipercepat dari kondisi diam. Jadi kondisi diam memiliki nilai V0 sama dengan 0. V0 sama dengan 0 hingga suatu laju 25 meter per detik. Ini adalah nilai VT nya, VT akhirnya. Nilai VT sama dengan 25 meter per detik dalam waktu 8 detik. T sama dengan 8 detik. Nah, di sini pertanyaannya adalah berapa daya rata-rata yang harus dihasilkan mesin mobil tersebut untuk menghasilkan percepatan tersebut. Kita diminta mencari dalam satuan kilojoule atau boleh dalam satuan joule juga ke horsepower, ya. Nah, di sini kita buat dulu sketsanya adalah seperti ini. Jadi ada mobil, ya, bergerak ke atas dengan sudut kemiringan bidangnya 20 derajat. Bergerak ke atas, di mana kita diminta mencari dayanya, ya. Di sini nanti akan terjadi perpindahan sebesar S. Perpindahan sebesar S, dan kondisinya nanti di sini juga akan berlaku dua energi, ya. Ada energi kinetik karena dia bergerak, dan ada energi potensial gravitasi karena adanya perubahan ketinggian, ya. Ini ada selisih sebesar H, ya, sebesar H. Ini nilainya adalah sin, gunakan sin, ya, sin kali sin 20 derajat dikali dengan nilai S. Oke, ada energi kinetik dan energi potensial gravitasi. Kita diminta untuk mencari nilai daya atau P-nya, di mana daya sama dengan usaha dibagi dengan waktu. Usaha ini adalah ada EK dan EPG. Energi kinetik ditambah dengan energi potensial gravitasi dibagi dengan waktu. Jadi EK tambah EPG dibagi dengan waktu. Sekarang kita selesaikan terlebih dahulu menghitung usahanya.
Tetapi di sini sebelum kita menghitung usaha, kita hitung terlebih dahulu adalah nilai S-nya ya. Untuk S atau sama dengan jarak ya. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Sehingga S ini sama dengan V dikali dengan T. Tetapi V di sini adalah kita gunakan nilai V rata-rata yang nilainya adalah sama dengan setengah kali pakai helm. ya nak. Pororo pakai helm bukan Iya. pakai topi. Iya, Pororo pakai helm ya. V rata-rata sama dengan setengah V0 ditambah VT ya. Didapatkan setengah kali V0 nya, kita cek lagi. V0 sama dengan 0, VT sama dengan 25. 0 tambah 25. Oke ya. Didapatkan hasilnya adalah 12,5 meter per detik ya. Jadi V sama dengan 12,5 dikali T nya sama dengan 8 dikali 8. Didapat hasilnya adalah 100 meter ya. Oke, terima kasih. Nah, dari sini baru kita bisa masuk ke perhitungan usaha ya. Kita hitung usaha dulu. Usaha sama dengan EK ditambah EPG atau energi potensial gravitasi. Usaha sama dengan EK tambah EPG. Di sini untuk EK rumusnya adalah setengah MV kuadrat ya. Tetapi karena V kita ada V awal dan V akhir, VT kuadrat min V0 kuadrat ditambah untuk energi potensial gravitasi rumusnya adalah rumus dasarnya mg kali h. Tapi h-nya tadi adalah bernilai sin 20 derajat dikali s. Sehingga di sini persamaannya m kali g kali s kali sin 20 derajat. Sehingga setengah dikali masanya tadi mobil 1200 dikali VT nya 25 ya. V0 nya 0 ya, dikuadratkan. Ditambah M nya 1200 kali gravitasinya gunakan 9,81 dikali S nya 100 dikali sin 20 derajat. Kita coret 600. Didapatkan hasilnya satu persatu ya. 375.000 ditambah 402.626 ya. Sehingga didapatkan nilainya adalah 777.626 Joule atau sebesar 777,625 kilojoule ya. Oke. Tapi kita gunakan yang satuan joule saja dulu ya. Kita dapatkan nilai usahanya, sehingga bisa kita hitung nilai dayanya, usaha dibagi dengan waktu.
Jadi Makan. ya nak, sebentar ya. Makan. Udah minum belum? Belum, sebentar lagi ya. Usaha dibagi dengan waktu. Usahanya sebesar Enggak. 777,626 satuan joule ya, dibagi dengan waktunya tadi 8 detik. Didapatkan hasilnya adalah 972,023 watt ya. Jadi dayanya adalah 972,023 Udah. watt ya. Selesai. Lalu kita ubah kesatuan. Udah abang bukain. Terima kasih nak. Kesatuan horsepower, di mana 972,023 watt dikali, di sini 1 horsepower sama dengan 746 watt ya, sehingga kali 1 horsepower dibagi 746 watt. Dicoret, didapatkan hasilnya 130 horsepower ya. Oke, jadi kita sudah selesai menyelesaikan kasus yang terakhir.